Oke, selamat bertemu kembali dalam sesi kali ini, desain dua kelompok, masih dalam series eksperimental psikologi. Kali ini kita bahas tentang desain dua kelompok. Nah, desain dua kelompok merupakan desain yang sederhana, tetapi telah memenuhi syarat sebagai penelitian eksperimental, ya. Nah, tentunya karena dia punya dua kelompok, dia lebih baik dibandingkan dengan desain satu kelompok karena pertama dia punya kelompok kontrol pembanding, kemudian dimungkinkannya dilakukan kontrol, ya, kontrol terhadap variabel sekunder yang lebih banyak, ya, terutama randomisasi yang lazim digunakan dalam desain dua kelompok ini. Nah, desain dua kelompok ini merupakan desain yang eksploratif, ya, karena kita dapat mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, pengaruh VB terhadap VT ini dibuktikan dengan memberikan VB atau VB yang dikenakan ke kelompok eksperimen dan tidak memberikan VB kepada satu kelompok yang lain, yaitu kelompok kontrol. Jadi ada kelompok eksperimen KE dan KK. KE adalah kelompok eksperimen, KK adalah kelompok kontrol. Nah, jadi yang dilihat adalah nanti perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, ya, itu yang dilihat. Nah, secara umum sebenarnya ada beberapa hal nanti yang akan saya coba terangkan secara ringkas saja. Nah, ini yang pertama, desain dua kelompok berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompoknya, ya. Ini yang perlu dilihat pada kolom dua kelompok, ya. Ada match to group design, ada randomize to group design, dan lain-lain, analisis kovarian. Ini akan dilihat interseksinya pada baris kontrol, ya. Jadi lihat persinggungan antara kolom kontrol dan kolom dua kelompok. Di sini hanya sebagai ini saja, ya, sebagai refreshing atas materi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis desainnya, di sini ada beberapa hal, ya, ada 4 hal dalam desain dua kelompok yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengontrol variabel sekunder, ya. Kemudian yang kedua, memberikan variasi variabel bebas yang berbeda kepada setiap kelompok penelitian. Nah, jadi variabel bebas dikenakan kepada kelompok eksperimen nantinya. Ini hal-hal yang lazim dilakukan di dalam eksperimen dua kelompok ini. Yang ketiga, mengukur varian antara kelompok dan dalam kelompok, ya. Jadi between dan within, ya, seperti itu. Nah, membandingkan jadi VAK-nya, varian antara kelompok, dan varian dalam kelompoknya. Pertama, kemudian diukur, kemudian dibandingkan. Nah, jadi ada 4 hal ini yang lazim terjadi di dalam desain dua kelompok. Nah, yang pertama, mengenai jenis-jenis desain dua kelompok ada beberapa, ada 6 atau ada beberapa. Ini saya ngambil dari bukunya Prof. Seniati. Yang pertama, static group design, ya. Nah, terus yang kedua, non randomized pretest post-test control group design, ya. Kemudian yang ketiga, randomized to group design post-test only. Nanti kita lihat notasinya seperti apa. Yang keempat, randomized match to group design. Yang kelima, pretest post-test control group design. Ini yang lazim digunakan juga. Kemudian analisis covariance, analysis of covariance control group design, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, static group design. Ini disebut juga sebagai non-equivalent post-test only design. Nah, notasinya seperti itu. Bisa dilihat di sini ada KE, kelompok eksperimen, ya, kemudian ini
diberikan perlakuan, setelah itu diukur di akhirnya. Sedangkan kelompok kontrol itu tidak diberikan perlakuan, kemudian diberikan pengukuran pada akhir, sama-sama diukur di akhir. Tapi tidak ada kontrol di sini, ya. Kelemahannya tidak ada kontrol. Ini contohnya kayak saya ngajar, misalnya masuk satu semester saya beri perlakuan, ya, saya beri materi kuliah, kemudian di akhir saya beri UAS, gitu ya. Kelompok satunya nggak diberi kuliah misalnya. Nah ini kan jelas sekali gitu ya. Jadi dia coba lihat materi sebelumnya di desain satu kelompok, itu akan bisa terlihat sebenarnya seperti apa desain dua kelompok ini merupakan pengembangan seperti itu ya. Nah, peneliti hanya dapat memberikan variasi tertentu pada KE dan memberikan variasi lain atau tidak memberikan variasi apapun kepada kelompok kontrol. Ini static group design. Ya. Jadi salah satu kelemahannya tidak ada randomisasi nanti. Nah, itu ya, yang kedua. Dia termasuk kuasi eksperimen ya. Jadi eksperimen semu sebenarnya. Tidak dilakukan kontrol ya. Kontrol maturasi. Kontrolnya cuma di kontrol maturasi. Jadi waktu saja. 1 semester gitu kan. Nah, terus yang kedua, non randomize, pretest post-test. Lihat kata kuncinya ada non randomize, kemudian ada pretest post-test. Nah, ini notasinya seperti ini. Ciri yang sama, cuma bedanya dia punya pretest, sama kayak tadi ya. Coba kita lihat di ini ya. Nah, di static group design. Ya. Cuma bedanya dia ada pretestnya, tapi tetap tidak ada kontrol randomize ya. Randomisasi tidak ada di sini. Jadi responden atau subjek pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu tetap tidak dikontrol, tidak diacak ya, tidak ada kontrol. Kalau sudah naturalnya ada kelas A, kelas B ya sudah, itu saja yang dipakai. Nah, skor VT-nya itu dari mana nanti variabel terikatnya? Variabel terikatnya itu disebut dengan gain score ya. Ada istilahnya gain score. Gain score itu apa? Gain score itu diperoleh dari selisih antara post test dan pretest. Jadi hasilnya dikurangi, itu disebut dengan gain score ya. Nah, selisih itu nanti yang diukur. Jadi gain score KE dengan gain score KK nanti ya. Itu yang kita lihat perbedaannya. Jika perbedaannya signifikan, berarti memang ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya randomize to group design, post test only. Ini seperti kayak desain pada satu grup sebenarnya, cuman pada kelompok kontrol dua-duanya KE. Lihat notasinya di sini ada R depannya, notasi R. Notasi R ini maksudnya adalah randomize. Jadi sudah ada kontrol di awal terhadap kelompoknya ya. Sudah ada pengujian di sini terhadap kelompoknya. Ada pengacakan seperti itu ya. Nah, diacak dulu, kemudian masukin kelompok kontrol, masukin kelompok eksperimen. Pada kelompok kontrol beri intervensi, kemudian diukur post test only ya. Sama kelompok kontrol tidak ada manipulasi VB-nya. X itu kan manipulasi VB atau treatment atau eksperimennya atau perlakuan seperti itu. Kemudian diukur di akhir, maka akan muncul akhirnya skornya nanti. Nah, penelitian ini sudah masuk ke dalam penelitian eksperimen ya, karena ada kontrol, ada manipulasi ya X-nya, dan ada randomisasi seperti itu. Nah, sekarang randomize match to group design. Ini sama kayak sebelumnya, coba lihat notasinya. Cuman bedanya ada M di situ. M itu match ya. Jadi setelah dirandomisasi kemudian di-matchingkan juga, dipasangkan juga. Ya. Nah, ini yang jadi ada dua kontrol di awal. Yang pertama dia randomisasi, kemudian yang kedua dia match. Perlakuannya sama. Kasih perlakuan di KE, di akhir diukur. Sedangkan di kelompok kontrol sama. Randomisasi, kemudian di-matchkan,
Di-matchingkan, dipasangkan, kemudian tidak ada perlakuan, kemudian di akhir diukur. Nah, perbedaan antara KE dan KK itu yang dilihat nanti. Ya, ini masih tetap pakai t-test ya. Masalah apa yang contoh nanti bisa kalian buat sendiri misalnya. Jadi apa yang harus misalnya kayak yang dipasangkan kemarin misalnya ya, skor IQ, misalnya skor kesabaran, hasil-hasil uji skala gitu, uji alat ukur psikologis misalnya, hal-hal seperti itu bisa dipasangkan. Artinya ada skor yang bisa diketahui seperti itu ya. Nah, itu yang baru bisa di matching kan. Nah, kemudian randomize itu misalnya ya jenis kelamin misalnya kan, itu bisa kita acak dulu. Karakteristik subjeknya bisa kita, ini sudah saya bahas di masalah kontrol ya, di video yang membahas tentang kontrol, teknik kontrol. Nah, selain adanya randomisasi, ada matchingnya ya. Huruf M itu notasinya di sini bisa dilihat ya, M. Nah, kemudian pretest posttest control group. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya tapi randomize, kemudian ada pretest. Lihat O1 dan O2 ya. O1 di KE, O1 dan di KK. Ada pretest ya. Ada pretest ya. Jadi semua kelompok, baik kelompok kontrol dan kelompok KK, ini prosedurnya gini. Cara membaca prosedurnya dari R ini ya. Jadi subjek di randomize, kemudian dimasukkan ke KE dan KK. Nah, setelah itu baik KE dan KK kita beri tes, namanya pretest kan. Nah, kemudian hasil pretest ini setelah itu pada KE diberi perlakuan, kemudian diukur. Pada KK juga diberi perlakuan dan juga diukur pada akhirnya ya. Tuh. Nah, apa yang dilihat pada sini gain score ya. Kalau ada pretest posttest, gain score-nya saja yang dibandingkan. Seperti itu. Jadi selisih antara O2 dan O1 pada KE itu dibandingkan dengan selisih pada O2 dan O1 KK. Seperti itu. Nah, kemudian analysis of covariance control group design. Nah, ini sampelnya gitu, sama kayak seperti tadi, cuma ada Y di situ. Y itu covariance maksudnya. Nah, jadi pada desain dua kelompok sebelumnya, kontrol variabel sekunder itu, kontrol terhadap VS itu hanya dilakukan sebelum penelitian. Kontrol itu kan sebelum loh. Nah, kadang-kadang ada VS ya, variabel sekunder yang baru disadari atau baru muncul ya, baru disadari pengaruhnya terhadap variabel trigger setelah penelitian eksperimen dilakukan. Nah, walaupun demikian kita masih bisa mengontrol VS tersebut dengan kontrol statistik ya. Asalkan skor VS-nya diketahui pada seluruh subjek. Nah, salah satu teknik kontrolnya pakai kontrol statistik. Nah, prosedur penelitian ini sama dengan sebelumnya sebenarnya. Randomisasi tetap dilakukan di awal, kemudian setelah itu dibuatlah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Perbedaannya nanti ada rumus kovariannya di situ ya, ada kovariannya di situ. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini apa? Nanti masalah analisis kovarian ini kita bahas sendiri di statistik lanjutan. Jadi misalnya kalau contoh di Prof. Lice Suniati ini, misalnya nih ada contoh menarik nih. Seorang guru TK ingin mengetahui perbedaan pengaruh metode pengenalan huruf terhadap jumlah huruf yang dapat diingat siswa TK. Metode pengenalan huruf berarti VB, jumlah huruf yang diingat VT. Nah, siswa yang mendaftar itu kemudian diacak ya, ada randomisasi, diacak berdasarkan apa gitu, dimasukkan ke kelas A, kelas B. Ada dua kelompok. Nah, selama satu semester kelas A itu dikenalkan huruf dengan metode bernyanyi ya. Jadi X-nya itu perlakuannya itu metode bernyanyi, sedangkan
kelompok B metode gambar yang menarik. Jadi satu pakai nyanyi, satu pakai dikasih gambar-gambar yang menarik. Nah, di akhir semester kemudian ini kan awalnya kelompoknya sama kayak desain ini ya. Desain mana ya? Oh, tidak ada ya. Cuman inilah desainnya. Nah, jadi setelah satu semester kelompok A, KE itu kita beri metode bernyanyi, yang KK itu kita kasih perlakuannya metode gambar-gambar tadi. Nah, kemudian kita ukur tuh penelitian sudah selesai. Namun di akhir semester ada omongan nih dari para orang tua bahwa sebelum belajar di kelas, siswa itu ada beberapa anak itu sudah mengetahui beberapa huruf ya, sudah hafal duluan seperti itu. Nah, sedangkan penelitian eksperimen sudah selesai kita lakukan. Nah, jadi kita perlu menghitung korelasi antara jumlah huruf yang dikenal karena belajar di kelas VT-nya atau jumlah huruf yang dikenal sebelum belajar, variabel sekundernya sudah tahu duluan. Nah, dengan begitu nanti kita akan caranya harus menghitung sendiri variabel VS ini ya. Jadi jumlah huruf yang diingat siswa sebelum belajar di kelas, nah itu bisa kita jadikan VS-nya ya, bisa kita jadikan kovarians. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa melihat berapa sih sumbangan dari VS ini ya. Berapa sih sumbangan tanpa PS, berapa sih sumbangan bersamaan. Nah, jika VS memang tidak berpengaruh, berarti nilai yang disumbangkan VB terhadap VT itu adalah tidak dipengaruhi oleh PS. Nanti ketahuan signifikan enggak gitu ya. Ternyata ada pengaruh nanti dari VS, berarti bisa kita lihat. Ternyata memang di penelitian kita selain faktor yang berpengaruh metode, berarti ada juga faktor ya ingatan ya, jumlah huruf yang sudah diingat sebelum belajar. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Ada beberapa bacaan yang bisa kalian lihat di situ. Yang penting di desain penelitian eksperimen kalian perlu mengingat notasi, kemudian prosedurnya ya, kemudian membuat daftar variabel sekundernya seperti ini. Itu yang kadang menginventarisir variabel sekunder apa saja yang kemungkinan yang diduga itu akan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Itu saja dari saya. Nanti kita di video selanjutnya kita akan masuk ke desain ANOVA satu jalur ya. ANOVA satu jalur itu gunanya nanti untuk melihat perbedaan atau menguji eksperimen pada kelompok yang lebih dari 2 kelompok atau lebih dari 3 intervensi. Misalnya ada 3 intervensi itu. Kita bisa menggunakan analisis ANOVA ya, ANOVA. Kalau bahasa Indonesianya ANAVA, kalau ininya analisis varian, ada menyebutnya ANOVA, analysis of variance. Sama ya, ANOVA dan ANAVA itu sama. Nah, dan kebetulan mungkin ANAVA itu sudah diberikan di mata kuliah statistik di semester atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemungkinan akan lebih mudah untuk memahaminya. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.